dalam film tersebut ada orang tuh, ada keluarga, ada suami istri, terus ada anak, terus ada nenek dan kakek. Itu biasanya yang ada dalam keluarganya. Tapi kalau kita nonton film barat, hanya ada suami istri dan anak. Sangat jarang ada nenek dan kakek. Benar gak? Coba perhatikan. Sangat jarang ada nenek dan kakek gitu. Apa yang terjadi? Perubahan sistem keluarga. Tuh. Nah, perbedaan karakteristik masing-masing ini, contohnya ini nih. Pada era agrikultur, pada era pertanian, komoditas kunci mereka itu adalah tanah. Namun pada era industri, komoditas kunci itu adalah modal. Pada era informasi, komoditas kunci itu adalah data. Ya, kita sekarang hidup pada era informasi ya. Nah, sumber energi kalau dalam era pertanian itu manusia dan hewan. Sumber energi maksudnya tenaga kerja itu, atau ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pada dasarnya kita menggunakan hewan pada masa ini. Yang naik kuda lah, yang naik sapi lah, yang naik kambing lah sebagai transportasi. Tapi pada era industri itu mereka menggunakan fosil. Pada era sekarang itu menggunakan bioteknologi. Nah, bioteknologi, fosil itu maksudnya seperti batu bara ya. Seperti batu bara. Sekarang di era informasi disebut dengan bioteknologi. Itu masih ingat seperti listrik itu tidak lagi menggunakan mesin, tapi menggunakan angin gitu. Nah, di agrikultur itu teknologi yang mereka gunakan itu ada widget, di industri itu elektromekanikal, di informasi adalah digital atau genetik. Nah, mungkin nanti akan ada namanya digital ekonomi. Nah, digital ekonomi itu maksudnya ketika kita melakukan transaksi itu tidak lagi menggunakan uang kertas, tapi kita hanya menggunakan kode-kode kan ya. Ketika kita belanja online menggunakan kartu bank kita atau kartu kredit kita, itu hanya menggunakan kode. Nah, itu yang disebut dengan digital. Nah, selanjutnya adalah kerajinan. Nah, produksi. Nah, dalam produksi itu di agrikultural itu kerajinan untuk digunakan sendiri. Sementara di era industri itu massa atau pertukaran. Di industri itu mereka itu memproduksi untuk skala besar, untuk masyarakat banyak. Sementara untuk era informasi adalah untuk konsumtif. Itu sejenis konsumsi. Nah, distribusi di era agrikultural itu terbatas. Karena apa? Ini berhubungan dengan sumber energi. Karena distribusi pada era agrikultur itu biasanya menggunakan tenaga kerja manusia atau hewan. Ketika kita mengangguk barang itu, kalau kita nggak angkut sendiri ya kita menggunakan hewan gitu. Tapi pada ketika era industri itu massa, distribusinya itu massa. Nah, pada era informasi itu spesialisasi. Nah, untuk pemasaran di era agrikultur itu barter, di era industri itu produk centric. Produk centric itu artinya kita memproduksi banyak produk, tidak peduli konsumer itu keinginannya apa. Nah, pada saat ini
ada sebuah kepercayaan mengatakan ketika kita memproduksi sesuatu pasti ada aja orang yang beli itu. Nah, jadi itu prinsipnya di masa ini ya. Tapi di masa era informasi yang sekarang, kita memproduksi suatu barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Di sini. Nah, jadi consumer centric. Jadi konsumer itu yang menjadi senternya, pusatnya. Jadi kita memproduksi suatu barang sesuai dengan apa sih yang diinginkan masyarakat, lalu kita ciptakan barang tersebut. Nah, selanjutnya itu informasi yang tersedia adalah di agrikultur itu interpersonal, di industri itu massa, sekarang di era informasi itu interaktif ya. Terus hubungan masyarakat pada masa agrikultur itu spiritual ya. Kalau di era industri itu kontraktual, di era informasi itu mutual itu artinya kalau saling menguntungkan baru ada hubungan gitu. Terus bisnis itu di era agrikultur itu individual atau partnership. Nah, artinya pada masa agrikultur ini bisnis itu cenderung dilakukan oleh perorangan atau kerjasama. Sementara di era industri itu cenderung dilakukan oleh korporasi, perusahaan atau birokrasi. Sementara di era informasi itu dilakukan oleh konglomerat. Nah, keluarga itu perpanjangan keluarga di era agrikultur, industri itu keluarga inti, di era informasi keluarga itu diperluas. Nah, tentang pendidikan di agrikultur itu hanya biasanya didapatkan oleh orang-orang elit ya, kelompok priai. Nah, di era industri adalah terstandar, hanya ada standar daripada pendidikan itu, standar pendidikan. Sementara di era informasi disebut dengan spesialisasi atau lifelong. Jadi di era informasi sekarang ini, kalau dulu kita berpikir bahwa ketika kita bilang sama orang tua, kamu ngambil jurusan apa? Oh, saya ngambil jurusan tata boga. Orang tua harus mikir, itu jurusan apa? Kamu mau jadi apa ngambil jurusan tata boga? Gitu. Atau kamu jurusan apa? Aku jurusan ini. Kamu kenapa nggak ngambil jurusan? Kenapa nggak jadi dokter aja gitu? Seolah-olah hanya dokter yang bisa berhasil gitu. Tapi sekarang coba lihat, kamu jurusan apa? Desain interior gitu. Orang akan, kamu jurusan apa? Jurusan tata boga. Oh, oke, jurusan tata boga nanti akan menjadi juri loh di MasterChef gitu. Ada peluang-peluang dengan adanya spesialisasi dalam pendidikan di era informasi yang sekarang gitu. Nah, otoritas kekuasaan untuk agrikultur itu melekat, industri dipilih, sementara di era informasi itu setengah langsung. Oke. Nah, sekarang perubahan dalam skala mikro. Nah, kita melihat perubahan dalam skala mikro itu perubahan dalam organisasi. Organisasi yang dimasukkan di sini bukan organisasi masyarakat ya. Bukan. Maksudnya organisasi di sini adalah organisasi perusahaan.
Nah, ada statement yang sangat terkenal dari Casali. Dia mengatakan bahwa perubahan pada dasarnya bukanlah merupakan teknologi, metode, struktur, atau manajer-manajer baru. Perubahan pada dasarnya adalah mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Nah, coba lihat ini. Dalam berpikir dan berperilaku. Nah, itu yang paling penting. Perubahan dalam berpikir dan berperilaku. Oke? Nah, tahu kan Casali itu siapa? Nah, Casali itu yang disebut dengan Renal Casali. Renal Casali itu profesor di bidang manajemen, dosen UI apa UGM ya, saya lupa. Tapi dia sangat terkenal. Ya, coba nanti search namanya Renal Casali. Ya, dia sangat terkenal, sering muncul di TV kok. Sering muncul di TV, saya ingat nama programnya itu Rumah Perubahan. Ya, namanya rumah. Saya lupa itu. Di TV mana gitu, tapi namanya programnya itu Rumah Perubahan. Nanti coba cari ya, Rumah Perubahan. Nah, dia itu sangat saya pernah baca bukunya satu tentang myelin. Nah, di dalam bukunya itu dia bilang bahwa di struktur otak kita ini sangat banyak. Salah satu yang paling berperan dalam merespon perubahan disebut dengan myelin. Nah, jadi dia jelaskan bahwa perusahaan itu juga seperti struktur otak gitu. Nah, jadi buku tersebut sangat bagus untuk orang-orang yang mengelola bisnis gitu. Kalau coba search lah siapa itu Renal Casali, buku yang dia tulis itu apa gitu. Nah, kita melihat kasus-kasus perubahan yang ada ya di perusahaan-perusahaan besar. Nah, tahu Kompak kan ya? Kompak Company. Ingat ya, Kompak Company. Jadi Kompak itu ada kamera, ada laptop. Jadi perubahan yang mereka alami itu adalah merger. Ketika mereka menangani merger itu adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu. Itu yang disebut dengan merge. Mereka menjadi satu. Nah, ketika dua perusahaan menjadi satu, otomatis banyak yang berubah ya. Banyak yang berubah dalam perusahaan tersebut, termasuk manajernya yang sebelumnya manajer hanya satu, sekarang jadi dua. Sekarang udah dua manajer, siapa yang jadi manajer sekarang? Gitu. Nah, terus IBM. Tahu IBM itu kan? IBM itu perusahaan software dalam komputer. Ketika kalian install Microsoft Office, ketika kalian install program-program di dalam komputer, itu produknya IBM. Nah, siapa yang paling terkenal di dunia ini? Yang paling terkenal, yang paling kaya, orang terkaya di dunia.
adalah pemilik IBM. Nah, apa yang mereka, perubahan seperti apa yang mereka hadapi? Yaitu transformational change from below and above. Nah, mereka mengalami perubahan transformasional. Mereka mengalami perubahan transformasi dari bawah dan dari atas. Jadi ketika mereka melakukan perubahan di dalam perusahaan itu, perubahan itu nggak hanya dari atas, nggak hanya dari pimpinan, tapi juga dari bawahan, gitu. Jadi itu yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah Kodak. Ingat ya, Kodak itu apa? Masih ingat ya kamera zaman dulu itu? Bahkan ada yang bilang kalau mau berfoto itu bawa kamera, yang mereka bilang bawa Kodak gitu. Bukan bilangnya bawa kamera. Karena yang mereka tahu sama ketika kita mengatakan bawa Rinso ya, Indomie gitu, padahal sebenarnya yang kita bilang adalah bukan Rinso, tapi deterjen yang lain. Kita bilang Indomie padahal Sarimi. Jadi sama seperti Kodak. Kodak itu adalah merek kamera, brand untuk kamera. Nah, jadi ini penguasa kamera yang mereka hadapi perubahan adalah provoking reaction. Nah, ketika ada perubahan, mereka mendorong gimana reaksi karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, sekarang McDonald. Dalam McDonald itu apa yang terjadi di antara karyawan? Ini mereka bilang responding to pressure. Nah, perubahan yang terjadi adalah bagaimana mereka merespon terhadap tekanan. Nah, jadi ini adalah beberapa kasus-kasus perubahan yang terjadi dalam perusahaan-perusahaan besar. Nah, menurut kalian, mengapa organisasi perlu berubah? Apa akibatnya kalau tidak berubah? Kenapa harus berubah? Apa akibatnya kalau tidak berubah? Nah, coba pikirkan kenapa harus berubah? Ya, agar bisa tetap survive. Nah, seperti contohnya nih, ojek online ya, dengan adanya teknologi internet yang sekarang, kalau kita ngotot tidak mau pakai internet, sementara orang-orang sudah pakai Gojek misalnya, Grab, Uber, dan kita masih ngotot pakai ojek yang lama, kita akan tertinggal gitu. Nah, mengapa organisasi perlu berubah? Karena dunia ini berubah dan perubahan itu sangat cepat. Apa akibatnya kalau tidak berubah? Ya kita tertinggal. Namanya tergilas zaman. Oke, nah mengapa harus berubah? Nah, ini pesaing kita itu berubah. Kalau kita nggak berubah, ya pesaing kita akan mengambil alih. Nah, produk substitusi. Produk substitusi itu artinya produk pengganti. Sama seperti iklan ya, metode iklan. Kalau dulu metode iklan itu menggunakan di televisi, di radio, di pamflet, iklan di jalanan gitu. Sekarang lebih efektif itu di internet. Karena hampir semua orang itu menggunakan internet. Terus pelanggan.
pelanggan kita juga mengalami perubahan. Kalau kita nggak, selera mereka juga akan berubah. Kalau kita nggak mengikuti perubahan itu, kita akan ditinggal gitu. Begitu juga dengan pemasok. Nah, kasus-kasus yang terjadi seperti Indonesia, nah, apa yang terjadi dengan BPJS kita, dengan kereta api, Pertamina, Pos Indonesia, gitu. Apa yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti ini? Gitu. Dulu saya mulai dari Pos ya. Dulu Pos itu hanya untuk tempat mengirimkan surat-surat ya. Nah, tapi sekarang Pos itu berubah juga menjadi bank. Gitu. Nah, juga BPJS, ketenagakerjaan, kereta api. Nah, sekarang kereta api. Dulu masih ingat nggak? Mungkin kalian lebih familiar ya dengan kereta api. Nah, kereta api di Jawa itu dulu sudah jorok, nggak punya AC. Terus ada juga kecenderungan masyarakat untuk ketika kereta api lewat malah dilempar gitu. Tujuannya untuk apa gitu? Nah, tapi setelah terjadi perubahan dalam kereta api, nah di rute kereta api itu mengubah manajemen dalam kereta api. Jadi mereka itu mengganti beberapa kelas dalam kereta api. Itu ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Nah, untuk kelas bisnis itu lebih nyaman tapi harganya lebih mahal dan tetap AC. Tapi sekarang saya pikir sih semua kereta api sudah pakai AC ya. Gitu. Untuk kelas bisnis itu duduk hanya 2, sama seperti kelasnya pesawat, tapi kelas ekonomi itu ada berkelas-kelas lagi. Nah, dengan perubahan seperti itu, minat masyarakat untuk menggunakan kereta api itu meningkat gitu. Pasarnya itu meningkat. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perubahan. Yang pertama politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, environment, dan legal. Disebut dengan, kita bisa singkat dengan PESTEL: politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Nah, faktor eksternal itu apa? Gitu. Yang pertama itu politik, kestabilan pemerintah, kebijakan perkreditan, komunitas ASEAN, kondisi keamanan, otonomi daerah. Terus selanjutnya faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, inflasi, nilai tukar, kenaikan harga saham. Nah, contoh faktor sosial budaya yaitu demografi, pendidikan, distribusi pendapatan, gaya hidup sosial, dan konsumerisme. Konsumerisme itu artinya ketika kita berbelanja yang nggak penting pun kita beli. Biasanya itu perempuan masuk ke mall. Nah, kita perempuan ini masuk ke mall rencananya beli baju, lalu pergi ke toko tas, akhirnya beli sepatu. Itu yang disebut konsumerisme. Bawanya uang 500.000 ke mall, pulang-pulang belanja hampir 1 juta. Itu yang disebut dengan konsumerisme. Terus faktor teknologi, temuan-temuan baru yang didapat meningkatkan keunggulan bersaing. Terus temuan baru yang didapat menghasilkan produksi substitusi. Terus kecepatan transfer teknologi, kecepatan keusangan teknologi. Ya. Terus ini faktor lingkungan ya. Green movement. Nah, green movement itu apa? Green movement itu masih apa ya?
produk hijau. Ini lagi gencar-gencarnya nih orang-orang sekarang mengkampanyekan produk hijau gitu, seperti plastik. Kalau di Taiwan ya, ketika kita belanja, kita harus beli plastik. Bahkan belanja di Proshoti pun kita harus beli plastik gitu. Tapi di Indonesia, wah, enggak. Di negara kita itu masih perlu perubahan banyak. Nah, sustainability itu keberlangsungan jangka panjang gitu. Terus faktor legal, yaitu peraturan-peraturan baru, aturan global, good corporate governance gitu. Nah, good corporate governance itu artinya manajemen perusahaan yang bagus gitu. Itu artinya. Terus stakeholders. Nah, penyebab perubahan itu juga disebabkan oleh stakeholder, artinya pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu siapa saja pemangku kepentingan itu dalam perusahaan? Yaitu pelanggan, salah satunya itu pelanggan. Pesaing kita juga termasuk pemangku kepentingan. Pemasok dan produsen produk substitusi atau produk pengganti, pemilik, masyarakat, dan lain-lain. Nah, ini pelanggan ya, ini seharusnya pelanggan, dan ini pesaing. Nah, kalau dalam pelanggan ya, di industri farmasi kini ada kecenderungan dari konsumen untuk mengkonsumsi obat-obatan tradisional atau obat-obatan berbahan baku alami atau herbal. Di industri transportasi udara, pelanggan kini lebih memprioritaskan kecepatan dan harga yang murah dibanding pelayanan di flight. Nah, ini juga tentang persaingan di transportasi udara, dan ini tentang industri majalah. Oke. Sekarang pemasok itu masalahnya adalah bahan baku semakin sulit diperoleh. Tenaga kerja yang handal, yang terampil itu semakin mahal dan langka. Produsen produk substitusi itu. Nah, produsen produk substitusi itu juga termasuk saingan kita loh gitu. Substitusi itu hasilnya barang pengganti. Nah, sekarang faktor internal. Nah, pemicu perubahan dari faktor internal itu, yang pertama adalah adanya perubahan kepemimpinan atau pemilik. Nah, seperti contohnya saya bilang sebelumnya itu adalah Inalum. Sekarang selanjutnya strategi jangka panjang yang baru. Konflik internal yang berkepanjangan. Nah, kalau kalian pernah dengar bagaimana cerita Adidas sama Puma, tahu Puma kan ya? Itu merek sepatu Adidas sama Puma. Mereka itu kakak beradik yang dulu mereka memproduksi sepatu. Mereka sama-sama nih, kakak beradik ini memproduksi sepatu. Tapi mereka berantem. Jadinya satu bikin Adidas, satu lagi bikin Puma. Gitu. Tapi pada akhirnya sama-sama maju dan berkembang. Gitu. Nanti coba lihat-lihat ya cerita Adidas sama Puma. Itu contoh konflik internal yang berkepanjangan. Nah, lembaga yang merugi, lembaga menua, artinya begitu-begitu saja.
Terus, nah, ada juga perubahan yang menuju buruk, ada juga menuju baik. Nah, otomatis ya kita memilih perubahan yang menuju baik. Nah, sekarang strategi atau struktur. Nah, sasaran dan cara organisasi mencapai sasaran yang lebih baik itu strategi. Strukturnya pembagian fungsi dan tugas dalam organisasi. Sistemnya mekanisme prosedur yang membuat organisasi berjalan baik, misalnya sistem perencanaan pengembalian, produksi, pengembangan, budgeting, reward and punishment. Yap, ya. Oke. Oke, ini hanya modul 1. Hanya modul 1 untuk pertemuan pertama. Karena ini masih pertemuan pertama kita ya. Kedengaran nggak? Oke. Modul yang pertama aja, modul yang pertama sampai halaman berapa ya? Nanti PPT-nya saya kirim deh. Nanti saya kirim di grup. Oke. Oke. Nah, sekarang apa sih sasarannya dari perubahan itu? Yaitu kompetensi individu dan organisasi. Terus itu untuk bidang skill ya, dan juga staff. Oke. Nah, alokasi dan penempatan SDM sesuai dengan skill, knowledge, dan attitude. Sekarang style. Gaya manajemen yang diaplikasikan untuk menggerakkan organisasi. Terus shared values. Nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan untuk mengikat seluruh elemen organisasi. Nah, sekarang ini yang perlu kita pikirkan. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Apa yang dimaksud dengan perubahan? Apa yang dimaksud dengan manajemen perubahan? Nah, ini yang perlu kita pikirkan, perlu kita pahami dalam materi ini. Oke. Materi kita untuk malam ini sudah selesai ya. Materi ini akan saya upload di grup ya, di Facebook. Minggu depan kita akan masuk seperti biasa jam 9.30. Oke. Tapi untuk saat ini kita akhiri sampai di sini aja. Sekarang saya absen ya. Kita ada 15 orang yang hadir. Oke, saya absen ya. Mas Ria, ada nggak? Mas Ria? Mas Ria ada, oke. Itu ada ya saya. Mas Ria ada, terus Mas Ria ada,
Ajat, Ajat ada enggak? Ajat ada. Ayu, Ayu Pusparini. Ayu Pusparini ada. Terus Betty. Betty ada. Betty ada. Terus siapa selanjutnya? Eti Karwati ada. Eti ada. Terus Furaida Rahma. Furaida. Oke, Furaida ada. Terus Lilik Setiawati. Lilik ada. Terus Lina Eviandari. Lina ada. Osniar Helmiati. Osniar belum ya. Osniar belum. Revia Riastante. Revia ada. Terus Saiful ada enggak? Saiful ada. Terus Tri ada. Ulin mana Ulin? Oke, Fitriani belum muncul ya Fitriani. Terus Vera Octaviana. Ulin ada. Vera let me check. Burida, Lele, Tri, Ulin ada. Wiwin Yahyuni. Vera ada. Wiwin Fitriani.
Oke. Wiwin dan Fitriani sama ya. Oke. Oke, jadi nanti seperti biasa ya, kita nanti akan ada tugas 2 kali, 3 kali deh, 3 kali. 3 kali tugasnya nanti nggak susah kok. Tapi tolong dikerjakan ya dengan bagus, biar nanti bisa menolong nilai akhirnya gitu. Saya usahakan setelah pertemuan yang kedua nanti saya kasih tugas, biar bisa dicicil pelan-pelan. Ya. Oke. Biar bisa dicicil pelan-pelan dan nanti di akhir nggak terlalu banyak, jadi waktu pada saat persiapan ujian bebannya itu udah nggak banyak lagi, nggak ada lagi tugas gitu. Jadi setelah pertemuan yang kedua nanti saya kasih tugas, itu nggak susah kok, jadi bisa dicicil dan bisa membantu nanti nilainya di nilai akhirnya gitu. Oke, jadi begitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Iya, ya, sampai jumpa minggu depan ya. Minggu depan saya usahakan untuk materinya lebih menarik lagi gitu, karena saya baru dapatkan modul kemarin, jadi untuk menyesuaikan dengan modul itu sedikit lebih susah. Oke. Oke, sampai jumpa ya. Saya akan upload materi ini di grup Facebook dan juga upload videonya. Mohon dicek ya. Oke, sampai jumpa. Oke, Wiwin. Wiwin saya oke. Wiwin ada ya. Oke, baik. Selamat malam, selamat istirahat ya. Ciao.